Come on, New Life Church. Kita siapkan hati kita sama-sama memuji Tuhan. Get up your feet and come on, let's praise Him. Come. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Katakan Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Oh, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Jesus. Who makes the sun to rise and bring the earth in life in every being? Jesus, it is You. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is You. Who brings me food from my table
me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing through. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears and hands them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing through. Jesus, it is you. Oh, Jesus, so I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing through. Jesus, it is you. To the one thing through. Jesus, it is you. Oh, to the one thing through. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Oh, hallelujah.
Kami sembah Kau Tuhan. Jesus, I worship You. Yesus, Kau baik Tuhan, sangat baik. Oh, our voice to worship You. Hallelujah. Shalom Jemaat Tuhan, welcome to New Life Church Online Service. Tema kita bulan ini adalah Transform Life, dan saya percaya dimanapun Anda berada, Tuhan bisa mengubahkan keadaan Anda. Amin. Dan by the way, untuk Anda yang pertama kali join online service kami, Anda bisa mengisi welcoming card yang linknya ada di bawah ini di description box ya. Dan untuk Anda nih yang pertama kali join, saya ucapkan welcome to the family. Bagi Anda yang memerlukan bantuan doa, Anda bisa langsung klik link prayer request yang ada di bawah ini.
Minggu depan kita akan kembali dilayani oleh Pastor Dennis Daniel. Jadi, siapkan hati Anda, waktu Anda, dan catatan Anda. Karena saya yakin Anda pasti terberkati. Selama karantina di masa pandemik ini, jangan lupa ya untuk tetap mengikuti live group di rumah masing-masing melalui aplikasi meeting online. Dan untuk Anda yang belum bergabung dengan live group, Anda bisa mendapatkan informasi lengkapnya melalui nomor gereja atau bisa direct message melalui Instagram New Life Church Indonesia. Hey, buat kalian anak-anak muda, jangan lupa ya, setiap hari Sabtu jam 4 sore ada live online service melalui aplikasi meeting online. Buat kalian yang butuh informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung menghubungi nomor gereja atau bisa direct message ke Instagram Alive Indonesia. Kini saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya akan membantu Anda dari sini. Di bawah ini sudah terdapat QR Code dan juga nomor rekening gereja New Life Church. Anda bisa pause terlebih dahulu video ini untuk memberikan persembahan Anda. Jika sudah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Encountering Jesus akan kembali diadakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei jam 7 malam bersama dengan gembala kita Pastor Irwan Alexander. Jangan lewatkan karena saya percaya kuasa Tuhan melebihi ruang dan waktu. That's all the news for this week. Mari kita sama-sama terus mengikuti pedoman kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Shalom New Life Church, kembali bertemu dengan saya di bulan A Transformed Life, hidup yang diubahkan. Dan hari ini, di minggu keempat di bulan Mei, saya nggak khotbah sendirian. Tetapi nanti saya akan ditemani oleh sahabat, murid di New Life Church, ya, seorang asisten gembala yang luar biasa, namanya Yosafat Cornelius. Wow, hai Yos. Kita harus tos dalam iman ya, social distancing. Oke. Tapi sebelum nanti Yosa akan memberikan kesaksian hidupnya pasti nanti akan memberkati kita semua. Anda harus dengarkan. Makanya kenapa saya undang dia untuk hadir di episode kali ini ya. Dan saya percaya bahwa hari ini kita akan semuanya akan mengalami perubahan hidup yang benar-benar dari Yesus Kristus. Bukan hanya berubah dan diperbarui secara tingkah laku, tetapi hati kita diperbarui. Itu yang paling penting ya. Sebelum masuk firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan hari ini, karena kami tahu di bulan tema bulanan kami yaitu A Transformed Life, hidup kami akan semakin diubahkan, semakin seperti Kristus. Dan kami yakin bahwa setiap kami berharga dan kami semuanya berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana dan rancangan yang sempurna bagi setiap kami, semua yang menonton di rumah, keluarga-keluarga yang menonton, dan juga anak-anak muda, semuanya diberkati Tuhan, mengalami Kristus lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita baca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Berkata seperti ini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14 kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita tahu bahwa Tuhan itu rancangannya sempurna. Tuhan tidak pernah salah memilih Anda. Bahkan Dia yang menenun buah pinggang Anda. Dan Tuhan yang menaruh DNA-nya. DNA itu artinya DNA-nya Tuhan. Segala karakternya Tuhan. Sifat-sifat Tuhan diturunkan kepada Anda. Dan ketika Anda lahir di dunia ini, itu enggak kebetulan. Langsung kita ketemu Yosa ya. Halo Yosa, apa kabar? Halo Pastor Irwan. Keren sekali kamu ya. Ya, terima kasih. Yosa ini adalah salah satu jemaat yang
sangat aktif, dia melayani Tuhan. Coba perkenalkan diri dulu buat semua yang menonton, semua jemaat yang menonton. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pastor Ridwan memberikan kesempatan buat saya untuk sharing berkat yang Tuhan sudah beri buat saya. Perkenalkan, saya Yosafat, panggilannya Yosa. Saya sudah ber-LG dan sudah tertanam di gereja. Saya join di gereja New Life 2019, Pastor. Wow, jadi baru ya? Baru. Tapi kayak udah lama sekali kenal kamu, bahkan sebelum dunia dijadikan. Oke, ya lanjut. Kebetulan saya member LG Vis. Saat ini saya pelayanan di asisten gembala LG. Saya juga pelayanan di Companion tapi khusus wedding ministry. Wedding ministry, ya. Jadi LG di gereja kita, Life Group itu adalah komsel di gereja kami, itu New Life Church. Walaupun Yosa baru bergabung selama setahun ini, tetapi dia udah aktif melayani sebagai asisten gembala dan juga tadi disebut dia juga melayani companion. Ya. Jadi sering nemenin saya ketika kita memberkati pernikahan-pernikahan di New Life. Ya. Kapan kamu nyusul menikah? Doakan, Sun ya. Masih single atau? Puji Tuhan sudah ada yang mau, Pastor. Wah, sudah ada yang mau. Yang di studio tepuk tangan. Pasti dong karena kamu diurapi Tuhan. Nah, kisah Yosa itu menarik sekali. Suatu hari saya melayani Tuhan di salah satu hotel di Surabaya ketika ada jemaat yang wedding di sana. Dan saya punya kesempatan untuk selalu berdua dengan dia, ngobrol-ngobrol. Dan waktu itu saya benar-benar mengalami encounter moment dengan Tuhan dan dengan Yosa. Ketika saya dengar kesaksiannya, saya sampai waktu itu bilang, Yos kamu kok gak pernah cerita selama ini. Beberapa kali selalu nemenin saya pelayanan, dia bilang, iya ini kesempatan saya cerita. Kesaksiannya wow banget. Ya untuk Anda yang mendengarkan, nanti semua yang menonton, nanti Anda akan melihat bagaimana tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja dan rancangan Tuhan itu selalu indah. Oke, saya mau tanya dulu kesaksiannya Yosa ya yang pastinya akan memberkati banyak orang. Yosa boleh ceritakan bagaimana kesaksiannya ketika masa kecil Yosa seperti apa supaya setiap pemirsa yang menonton tahu kehidupan Yosa yang dulu. Iya, saya mulai dari kecil ya Pastor ya. Ya. Jadi masa kecil saya seperti keluarga normal pada umumnya, punya papa dan mama. Saya dua bersaudara. Saya punya kakak laki-laki. Pada saya itu kondisinya memang normal, tapi entah enggak tahu kenapa terjadi hal yang enggak pernah dipikirkan oleh anak-anak gitu. Jadi saya melihat ada kekerasan yang dilakukan papa sama mama. Jadi saya ingat sekali Pastor pada saat itu, mama saya itu ditendang sama papa. Wow. Jadi ketika papa sama mama kalau tengkar itu, mama saya ditendang dan saya ingat banget mama itu terpental sampai rak piring itu berceceran. Jadi ditendang terus piringnya berceceran terus kemudian saling pegang pisau. Jadi papa saya pegang pisau, mama saya pegang pisau dan itu kalau ngajar saya benar-benar kayak di film action gitu Pastor. Kayak gitu. Bukan cuma itu aja. Saya melihat bahwa ada hal lain yang kadang-kadang saya nggak pernah tahu gitu. Jadi dulu itu kalau malam Pastor saya selalu diajak sama papa kayak gitu. Diajak sama papa jemput mama. Dan jemputnya mama itu di pinggir jalan Pastor. Di pinggir jalan papa selalu tanya sama mama, "Kamu dapat uang berapa hari ini?" Kayak gitu. Karena saya dulu nggak tahu Pastor apa yang dilakukan sama mama saya. Ternyata saya tahu ketika selangnya waktu ternyata mama saya dijadikan tuna sila. Wow. Jadi kasarnya seperti kayak dijual gitu loh Pastor. Gitu. Dari situ karena mungkin mama sakit hati atau mungkin mama kepahitan dengan kondisi yang sudah terjadi. Singkat cerita, papa sudah tidak sama-sama dengan kami. Kami tinggal dari rumah petak satu ke rumah petak yang lain karena pada saat itu memang rumah yang kita tempati sudah terjual karena papa suka judi, Pastor. Papa suka judi. Jadi dengan kondisi seperti itu mama akhirnya arogan. Jadi mama suka minum minuman keras, merokok, kemudian suka marah-marah. Dan itu yang membuat saya selalu takut untuk ketemu sama mama. Kayak gitu. Jadi kalau saya tadi boleh ulang cerita Yosa, jadi selain terjadi berbagai macam KDRT, dan Yosa juga menyaksikan sendiri jika mamanya berprofesi sebagai
pekerja seks gitu ya. Betul, Pastor. Dan bahkan Papa Yosa mengajak Yosa untuk menjemput Iya. setiap kali Mama selesai bekerja. Iya. Nah, waktu itu sebagai seorang anak, bagaimana perasaan Yosa waktu melihat itu? Apa yang terjadi? Apa yang bergejolak di dalam hidupmu? Yang pasti takut, Pastor, pada saat itu. Karena ketika melihat kondisi Mama yang dihajar habis-habisan seperti itu, yang sampai berdarah-darah, kemudian kecewa. Kenapa kok punya keluarga yang seperti ini, seperti itu. Jadi setelah kejadian itu, Mama memutuskan untuk tidak tinggal bersama-sama dengan Papa kan. Jadi kami harus pindah dari rumah satu ke rumah yang lain. Karena dengan kondisi seperti itu, saya tahu bahwa Mama tidak punya pekerjaan pada saat itu. Jadi karena kondisinya sudah dijadikan pekerja seks, kayak langsung terjun, ya sudah lah, ini menjadi pekerjaan saya untuk menghidupi anak-anak saya pada Jadi akhirnya Ibu Yosa juga akhirnya menjadi betul pekerja seks yang profesional Iya. gitu ya. Dan kalau saya baca di profilnya Yosa, tahun 94 betul Papa pergi meninggalkan keluarga. Iya. Dan setelah itu tahun 2005 pada akhirnya juga Mama Yosa meninggalkan Yosa. Betul, Pastor. Betul ya? Betul. Nah, boleh diceritakan nggak waktu tahun 94 tuh Yosa usia berapa? Saya usianya agak lupa sih, Pastor. Tapi yang pasti saya masih sekolah TK gitu. Masih sekolah TK TK, ya? iya. TK itu TK. Papa sudah meninggalkan kalian? Kami sudah tidak bersama-sama. Papa masih sering ketemu, tapi saya nggak terlalu ingat. Tapi Oke, yang pasti nggak tidak recall. benar-benar bersama kayak gitu. Nah, tahun 2005 ketika setelah itu Mama meninggalkan Yosa, itu Yosa usia berapa? 2005 saya lulus SMP, jadi usianya sekitar ya di bawah 15 tahun ya SMP. 2005 masuk ke SMA, masuk ke SMA. Itu Yosa bisa ceritain buat kepada semua yang menonton, bisa saksikan setelah itu apa yang terjadi ketika Papa Mama meninggalkan Yosa. Setelah itu bagaimana kehidupan Yosa sampai lulus SMA? Jadi waktu lulus SMA itu jadi menginjak SMA ya, Pastor ya. Jadi waktu SMA itu karena saya tidak bersama-sama dengan orang tua, saya tinggalnya pindah-pindah, Pastor. Oke, tinggalnya pindah-pindah. Pindah-pindah, Jadi Pastor. kamu dulu jadi anak Badung gitu ya? Iya. Padahal tampangnya sekarang lihat ya diurapi Tuhan luar biasa. Dan anyway sebelum lanjut, tadi waktu saya doa mempersiapkan ini, ternyata arti nama Yosafat, karena nama dia Yosafat Cornelius. Yosafat itu artinya adalah Tuhan adalah hakim. Dan gak kebetulan dia sekarang menjadi seorang pengacara, lulus menjadi sarjana hukum ya. Bahkan sekarang sudah S2, nanti akan tesisnya dan sudah mulai berjalan dan akan diwisuda segera. Nah, tepuk tangan dulu dong buat Yosa ya. Kita proud to see you now. Tapi balik lagi ke kisah yang waktu Yosa SMP, waktu kamu nakal, waktu Papa Mama meninggalkan kamu, pindah-pindah. Terus apa yang terjadi? Bagaimana kok sampai kita tahu sekarang bisa jadi sarjana dan bisa menjadi pengacara, lulus lawyer seperti ini. Coba ceritakan dulu kehidupan SMP, SMA kamu seperti apa? Jadi waktu SMP itu karena masih bersama-sama dengan Mama, kita tinggal di kos-kosan, satu kotak gitu. Kita tinggal bersama kakak. Jadi ya satu kotak untuk tidur beberapa orang kayak gitu. Saya ngajar pramuka, Pastor. Karena saya enggak punya uang jajan. Makanya kamu jadi berotot kayak Avengers. Oke. Jadi saya untuk mendapatkan uang jajan saya harus kerja keras kayak gitu. Oke. Jadi kakak saya ngamen, saya ngajar pramuka. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Oke. Terus kemudian menginjak SMP, Mama memutuskan untuk pergi. Dulu pamitnya ke Papua. Jadi mau kerja di sana. Berangkatlah Mama tahun 2005 mau berangkat. Mau berangkat, awal-awal pergi ke Papua itu masih kirim uang, Pastor. Ya. Masih kirim uang, masih lancar. Itu kamu SMP ya? Sudah masuk SMA. Oke. Sudah masuk SMA. Karena kan saya masih tinggal di kos-kosan. Jadi bulanannya masih harus kami bayar. Karena Mama sudah mulai tidak bayar, akhirnya double sampai beberapa bulan, Pastor. Kami diusir. Saya diusir dari Jadi kos-kosan. kamu SMA itu diusir dari kos-kosan? Diusir dari kos-kosan. Itu Jadi SMA kelas 1. homeless, tidak punya rumah? Homeless tidak punya rumah, Pastor. Saya bersyukur karena kasih karunia-Nya Tuhan masih memberikan teman-teman yang baik.
Jadi saya masih bisa numpang di rumahnya teman pada saat itu. Kemudian karena kasih karunia-Nya Tuhan juga, saya dipertemukan orang, akhirnya saya ditaruh di panti asuhan, Pastor. Oke. Jadi saya sempat tinggal di panti asuhan. Saya cuma pengen sekolah pada saat itu. Pikiran saya cuma pengen sekolah. Karena saya nggak mau hidup susah. Jadi saya maunya jadi orang yang berpendidikan. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan saya cuma pengen sekolah. Sekalipun saya harus, kalau saya bilang saya harus berjuang, Pastor, pada saat itu. Saya sekolahnya jalan kaki, Pastor. Kebetulan dulu tinggal saya ada di daerah Kenjeran. Sekolah saya waktu di SMK itu ada di daerah Tugu Pahlawan. Wow, jadi tinggalnya di Kenjeran, ya. Sekolahnya di Tugu Pahlawan. Ya. Jadi kalau Anda orang Surabaya bisa membayangkan tuh kira-kira berapa kilometer ya? Ada yang bisa bantu saya? Mungkin 35 kilometer, kamu harus berjalan kaki. Iya. Pulang pergi. Wow. Jadi yang di Kenjeran itu panti asuhannya ya? Enggak, pada saat itu masih kos itu. Terus kemudian waktu di Pindah ke Kenjeran, panti di panti asuhan, ada berkat saya dikasih sepeda angin. Oh, sepeda angin. Ya. Oke. Jadi ke panti asuhannya di daerah Kenjeran, saya harus berkayuh sepeda angin sampai ke Jalan Semarang, Pastor. Jalan Semarang. Jalan Oke. Semarang. Oke. Betul. Dan itu terjadi selama beberapa tahun. 1 tahun setengah ya. 1 tahun 1 setengah. tahun setengah. Nah, terus saya baca juga ternyata di biografi kamu bukan hanya tinggal di panti asuhan. Setelah itu kamu harus keluar dari panti asuhan, betul ya? Iya betul, Pastor. Itu kesalahan saya sih, Pastor. Oh, oke. Jadi nakal. Kenapa itu? Bisa ceritain. Oh. Jadi saya itu nakal, Pastor. Jadi saya nakal karena kan di panti asuhan ada beberapa peraturan. Jadi kamu enggak tahan di panti asuhan, kamu saya nggak tahan. keluar. Saya keluar, saya memilih untuk keluar. Kemudian saya tinggal di sekolahan. Wow. Jadi Yosa ini sampai tinggal di sekolahan. Ya, dan kalau kita lihat bagaimana dia berjuang dengan kehidupannya dan di sekolah, dia sempat tidur di koperasi, betul ya? Saya tidur di koperasi. Boleh diceritakan lebih detail selama 3 tahun tuh kamu di sekolah SMK ya? Itu Betul. Gimana kamu menghidupi dirimu? Karena kamu mama papa sudah meninggalkan kamu enggak punya siapa-siapa, kamu harus sekolah, membiayai sekolah kamu. Kebetulan yang membiayai sekolah itu guru-guru, Pastor. Wow. Jadi ada Tuhan kelas kirim penolong-penolong. Betul, iya. Tuhan itu karena Tuhan begitu cintanya pada saya, karena kemurahannya Tuhan, karena janjinya Tuhan bahwa saya bisa sekolah tinggi. Kelas 1 itu saya dibiayai wali kelas saya, Pastor, pada saat itu. Jadi selama saya 3 tahun sekolah di SMK, itu saya tidak pernah mengeluarkan biaya sekolah sama sekali. Wow. Dan kamu cukup berprestasi katanya ya? Iya. Jadi kelas 1 itu saya dibiayai sama wali kelas, kemudian kelas 2 saya dibiayai sama kepala Kaprodi. Jadi kebetulan itu SMK saya ambil jurusan gambar bangunan pada saat itu, Pastor. Gambar bangunan. Gambar bangunan, iya, jadi kayak sipil gitu. Terus kelas 3? Kelas 3 saya dibiayai sekolah, ada puji Tuhan, Tuhan kirimkan hamba Tuhan yang mau membiayai saya pada saat itu. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur sekalipun saya tidak pernah menerima rapot. Jadi pada saat saya tidak pernah terima rapot, Pastor. Jadi kalau saya mau tanya, saya naik kelas atau enggak, saya tanya sama guru saya, Bu, saya naik enggak? Oh, kenapa? Karena enggak ada wali yang mewakili? Enggak ada wali yang mewakili, terus kemudian juga, iya betul, Pastor. Jadi enggak ada orang tua. Jadi yang boleh ngambil rapot kan orang tua kalau zaman dulu. Jadi saya tanya, Bu, saya naik kelas enggak? Kayak gitu. Kalau saya naik kelas berarti kan saya bisa pindah kelas. Dan waktu itu kamu tidur di koperasi itu seperti apa? Jadi koperasi itu bisa jelaskan, jadi kamu tidur di sekolah? Iya, jadi kebetulan saya dulu ikut anggota koperasi sekolah. Jadi ya sepetak gitu dengan ada etalase, ada kulkas kecil. Jadi koperasi gitu. Yang etalase itu sepetak kamu tidur di sana? Tidur di sana dengan alas kardus aqua, Pastor. Dengan alas kardus Betul, aqua? dengan alas kardus. Terus kalau mandi ya di sekolah? Kalau mandi kan sekolah ada kamar mandi. Kalau mandi ada pakai kamar mandi sekolah, kalau cuci-cuci juga di sekolah. Dan kebetulan ada Pak Bon di situ, kalau setrika baju pinjem Pak Bon. Pinjem Pak Bon. Nah, gimana Yosa bisa survive ketika kamu memang sudah ada yang membiayain sekolah, kamu berprestasi, tetapi untuk uang jajan sehari-hari apa yang kamu kerjakan sebagai siswa SMA waktu itu? Kebetulan tadi karena kebaikannya Tuhan, Pastor. Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang baik. Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Dan saya baca juga katanya kamu sampai bekerja untuk bikin PR-nya. Nah, iya, betul, itu menarik sekali. Jadi kreatif ini, Yosa ini memang kreatif. Jadi apa yang waktu itu kamu
Yang saya lakukan. Untuk uang jajan? Untuk uang jajan macam-macam Pastor. Kalau dulu masih musim konser, saya jual aqua di konser-konser. Oke. Terus kemudian kalau waktu masa-masa remedi Pastor, itu saya bantu teman-teman saya untuk mengerjakan remedinya. Mengerjakan remedi? Betul, mengerjakan remedinya. Dan itu remedinya. kamu dikasih uang? Saya tarif Pastor. Tarif, oke. Iya, saya tarif. Jadi kalau kesaksian ini nggak narif loh ya? Nggak. Bukan tarif pengacara ya? Oke. Iya. Jadi kamu tarik berapa? Waktu itu saya tarif 2.500 per nomor. 2.500? Iya, lulus nggak lulus pokoknya 2.500. Yang penting dia lolos untuk ininya. Apa? Remedi. Nah, gitu. Terus titik balik di mana setelah itu kan nanti kita akan dengarkan kesaksian Yosa bagaimana dia bisa kuliah dan sebagainya. Tetapi titik balik di mana kamu melihat bahwa Tuhan tuh selalu menyediakan masa depan yang luar biasa buat kamu tuh apa yang ketika kamu di usia remaja itu? Sebenarnya titik baliknya itu bukan pada saat remaja, Pastor. Pada saat selesai saya selesai sekolah. Karena pada saat itu memang kondisinya sangat tidak menyenangkan buat saya. Jadi kalau waktu saya tidur di koperasi dulu, kalau saya kepanasan Pastor, itu kulkasnya saya buka. Saya tidurnya beralaskan itu, saya tidur supaya bisa dapat anginnya kulkas kayak gitu. Jadi titik balik saya ketika saya mengampuni itu, malah saya sudah kerja Pastor. Jadi waktu sudah kerja kamu melepaskan pengampunan. Betul. Untuk orang tua kamu? Untuk orang tua. Jadi tahun 2000, jadi saya nggak ketemu Papa mulai tahun 94, 2007 Tuhan izinkan saya untuk ketemu dengan Papa saya. Wow, jadi 2007 kamu akhirnya bisa Tuhan izinkan untuk dipertemukan dengan Papa? Dipertemukan dengan Papa, tapi Papa nggak kenal pada saat itu. Ya karena waktu Papa meninggalkan kamu masih TK ya? Betul, iya. Jadi masih kecewa sama Tuhan. Terus kemudian di tahun 2011 itu Mama sempat pulang satu kali. Jadi akhirnya juga Tuhan pertemukan kamu dengan Mama. Betul, waktu itu pertemukan dengan Mama. Lalu saat itu kamu mengambil keputusan untuk Mama balik lagi waktu itu Mama balik lagi ke Papua. Terus kemudian saya mengambil keputusan untuk saya mau ngampuni Papa sama Mama. Wow, jadi yang awesome di sini adalah gini, bahwa mengampuni itu bukan dari kekuatan kita. Kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yosa tidak mudah. Tetapi titik balik itu terjadi ketika dia memutuskan dengan kekuatan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan. Untuk tidak melihat lagi kepada masa lalu. Untuk tidak melihat lagi kepada apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi dia memutuskan bahwa Tuhan adalah Tuhan atas masa depan. Dan Tuhan sungguh-sungguh menyertai kehidupan Yosa. Dan tadi saya waktu berbincang-bincang dengan dia, di mana dia mengambil keputusan dengan kekuatan Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Seperti di Yeremia 29 ayat 11. Sebelum kita lanjut dengan Yosa, kita baca dulu. Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini. Ini ayat yang semua sudah pasti tahu, ini ayat emas. Berkata, sebab aku ini Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu, kepada Yosa dan kepada kita semua, yaitu harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan saya tahu bahwa apa yang saat ini kita dengar, ya 3/4 dari kesaksian Yosa, nanti dia akan tutup bagaimana setelah dia mengampuni, dia mengambil keputusan untuk melihat kepada masa depan. Yang terjadi adalah dia bekerja, betul ya, selama 3 tahun untuk mengumpulkan uang. Iya. Dan itu kamu bekerja di mana waktu setelah lulus SMA, kamu 3 tahun itu bekerja di mana? Saya kebetulan waktu itu Tuhan izinkan saya kerja di toko buku Gramedia, Pastor. Di toko buku Gramedia, betul. Wow. Jadi 2 tahun awal saya kerja di toko, kemudian 1 tahun berikutnya itu saya ditarik di penerbit. Jadi penerbitnya. Jadi selama 3 tahun tuh kamu memang tujuannya untuk menabung supaya bisa kuliah. Betul, Pastor. Kayak gitu. Dan setelah saya mengambil keputusan itu, di tahun yang sama Tuhan izinkan saya untuk daftar sekolah. Wow, daftar sekolah? Daftar S1 waktu itu. Sekolah hukum ya? Sekolah hukum, betul. Jadi di perguruan tinggi? Di perguruan tinggi. Lalu setelah itu kamu mengambil sekolah profesi, betul ya? Jadi selama saya menempuh pendidikan S1 itu, saya kuliah sambil kerja, Pastor. Jadi dia kuliah sambil kerja, betul. Terus di saat yang bersamaan juga setelah lulus S1 mengambil sekolah profesi. Iya. Dan sekarang sudah menjadi seorang pengacara, sekaligus akan lulus S2 beberapa bulan ke depan ini.
Nah kalau kita berbincang-bincang lebih lagi, saya percaya ada banyak cerita lagi yang bisa diceritakan Yosa. Tetapi karena tema kita benar-benar adalah hidup yang diubahkan, kita melihat bahwa hidup yang diubahkan itu terjadi dalam kehidupan anak yang dulunya mungkin tidak punya masa depan, tidak punya gambar diri. Tetapi ketika dia memutuskan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahkan kisah pertobatannya kalau mau diceritakan itu luar biasa. Tetapi kita waktu yang terbatas ini nggak bisa dengar komplit bagaimana Yosa bertobat. Tetapi kita melihat bagaimana titik balik itu adalah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan saat ini waktu dia melayani Tuhan, ya, dia sibuk setiap hari juga ke persidangan dan sebagainya karena dia adalah seorang pengacara. Dan bukan hanya itu, tetapi akan segera menikah dengan seseorang yang luar biasa. Dan saat ini juga hubungannya dengan papa mamanya sudah dipulihkan. Inilah Yosa, ya, yang kita dengar kesaksiannya hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati dengan kesaksian ini. Sehingga saya mengambil satu kesimpulan, ada 2 poin untuk Anda semua di tema bulan kita ini, yaitu A Transformed Life, hidup yang diubahkan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah salah memilihmu. Amin. Katakan kanan kiri, Tuhan tidak pernah salah memilihmu. Ya. Dan yang kedua, rancangan Tuhan bukan hanya baik, melainkan sempurna dalam kehidupanmu. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan saya percaya bahwa hari ini, thank you Yosa. Thank you, kasih tepuk tangan buat Yosa. Ya. I'm so honored untuk punya seorang jemaat, murid yang setia, dan saya bahkan berdoa kamu nanti juga selain menjadi pengacara, menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Ya, dan saya percaya bahwa semua yang kita menonton hari ini sedikit berbeda, yaitu talk show di mana saya nggak berkhotbah sendirian, tapi Anda mendengarkan kesaksian nyata dari seorang anak yang bernama Yosa. Bagaimana dengan Anda? Percayakah Anda bahwa Tuhan menuntun masa depanmu? Percayakah Anda bahwa Tuhan selalu ada di sebelah kananmu? Percayakah Anda bahwa engkau selalu akan mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan dan cemerlang bersama dengan Tuhan? Kalau Yosa bisa menjadi seorang pengacara dari tidur di koperasi dan dia harus mandi di sekolah, tidak punya rumah. Kalau Tuhan bisa pakai Yosa, Tuhan bisa pakai Anda. Sebelum kita tutup kebaktian ini, mari kita sama-sama nyanyikan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Sampai akhir hidupku. Sama-sama katakan, ku ikuti panggilanmu. Ku ikuti panggilanmu. Ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Taruh kedua tangan di dada. Di bulan ini, A Transformed Life, hidup yang diubahkan. Kami tahu Tuhan, bahwa kehidupan kami akan semakin diubahkan. Semakin seperti Kristus, mengalami transformasi bukan dari luar, yaitu perlakuan kami, behavior kami, tetapi kekuatan yang dari dalam. Sungguh-sungguh hidup kami diubahkan seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosa untuk percaya bahwa dia berharga. Seperti Tuhan memberikan sebuah kepercayaan dan iman yang sempurna yang timbul, kepercayaan diri dari hidup seorang anak yang tidak mungkin secara dunia dia bisa percaya diri melihat keadaan keluarganya. Tetapi jika Tuhan bisa memberikan iman seperti itu kepada Yosa, Tuhan sanggup memberikan iman itu kepada setiap kami. Hamba berdoa untuk setiap yang menonton saat ini Tuhan. Di bulan ini Anda akan mengambil keputusan untuk Anda tidak melihat kepada masa lalumu, tetapi untuk melihat kepada masa depan. Di hari ini percayalah Tuhan punya masa depan yang penuh dengan harapan.
buat setiap yang menonton saat ini. Aku berdoa saat ini Tuhan, ada pemulihan terjadi atas setiap keluarga. Ada pemulihan terjadi untuk anak-anak muda yang menonton. Kau yang merasa masa depanmu tidak ada harapan, kau dengarkan bahwa bagaimana Tuhan pakai Yosa, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup Yosa. Tuhan juga akan mengubahkan Yosafat yang lain yang menonton hari ini. Percayalah bahwa Dia di pihakmu, Dia besertamu. Aku berdoa dan aku lepaskan saat ini kasih Tuhan, hati Tuhan untuk setiap daripada kami yang menonton. Di dalam nama Yesus, pemulihan sudah terjadi. Dan iman yang baru timbul. Hati yang baru yaitu hati Kristus Yesus Tuhan. Dan percayalah Tuhan selalu di pihakmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang hidupnya diubahkan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Thank you Yosa. Nanti kita harus punya episode yang berikutnya supaya banyak ada episode yang nanti kita akan bahas tentang pertobatanmu. Kita bahas tentang bagaimana perjalananmu sampai jadi pengacara dan sebagainya. Saya percaya hidup Yosa juga akan semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat kepada jiwa-jiwa ya. Thank you buat semua yang menonton juga saat ini. Arahkan kedua tangan, kita sama-sama berdoa seperti ini. Yuk Yosa juga ikut. Kami berdoa saat ini Tuhan. Berkat yang sempurna melampaui akal dan pikiran. Perlindungan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan, lebih dan lebih lagi dalam kehidupanmu, dan bertumbuh ke arah Kristus, semakin menjadikan Kristus pusat dalam kehidupanmu, dan terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Terimalah berkat yang sempurna ini atas keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu, dan segala sesuatu yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. God bless you New Life Church. God bless you untuk semua yang menonton di mana-mana, yang di dalam kota, di luar kota, bahkan di luar negeri. Salam damai sejahtera bagi Anda semua. Shalom. God bless you. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.